Tomorrow by Together mengungkapkan kesan pertama mereka satu sama lain. Selain membuat sejarah dengan sampul Vogue remaja mereka, Tomorrow by Together duduk dengan majalah itu berbagi karena mereka sudah saling kenal jauh sebelum debut. Mereka mengingat satu sama lain ketika pertama kali bertemu. Inilah perasaan yang mereka miliki. Yang pertama, Huening Kai. Ketika sampai pada makna mereka, ada satu orang yang akan menjadi orang yang sempurna untuk menumpahkan ini, Subin. Dengan lengan yang melingkari baju Huening Kai, ia dengan percaya diri mengatakan, Huening Kai sangat imut. Karena sudah bertahun-tahun sejak itu, Huening Kai ingin melihat apakah Subin masih memikirkannya. Masih menatap Subin, dia berkata, bagaimana kalau sekarang? Meskipun butuh 1 menit, kemungkinan besar memiliki kilas balik terakhir ketika Huening Kai menjadi terlalu melekat. Subin masih berpikir sama. Dia membuat Huening Kai berteriak dengan gembira dengan mengatakan, lucu. Yang kedua, Subin. Pikiran Yeonjun tentang Subin adalah apa yang akan dipikirkan siapapun ketika melihatnya sekilas. Visualnya sama tampannya seperti sekarang. Kesan pertama saya tentang Subin adalah ia sangat tampan. Ada sesuatu yang khusus tentang visual Subin yang benar-benar menarik bagi Yeonjun. Daripada hanya terlihat tampan, Yeonjun menyukai bahwa visual Subin adalah angin segar. Dia menjelaskan, yang saya sukai tentang dia adalah dia memiliki penampilan yang sangat menyegarkan. Yang ketiga, Yeonjun. Setelah Beomgyu dan Huening Kai mengekspos tradisi Yeonjun ketika mereka masih trainee baru, masuk akal mengapa yang terakhir memiliki kesan yang baik tentang mereka. Setelah melihat Yeonjun mengambil tempat teratas untuk peringkat bulanan, Beomgyu berpikir dia tidak bisa dikalahkan. Kesan pertama saya tentang Yeonjun adalah bahwa ia sempurna dalam segala hal. Selain menjadi sangat berbakat, Beomgyu terkejut dengan betapa tampannya dia. Dia bagus dalam segala hal, dan dia juga tampan. Yeonjun senang mendengar pujian itu. Kamu benar sekali, katanya. Yang keempat, Beomgyu. Seperti Teddy Bear yang penggemar suka menyebutkan Beomgyu, Taehyun juga berpikiran sama ketika mereka pertama kali bertemu. Dia benar-benar santai dan tenang. Pada awalnya, Beomgyu sangat tenang dan sunyi. Tidak ketinggalan kesempatan untuk bercanda sambil juga memberikan beberapa info, Taehyun menunjukkan bahwa itu jauh dari bagaimana dia bertindak sekarang. Membuat Huening Kai tertawa terbahak-bahak dan Beomgyu tersenyum pada apa yang akan terjadi. Taehyun menyeratkan dia sekarang adalah white card. Yang kelima, Taehyun. Mirip dengan kesan pertama tentang Subin dan Yeonjun, Huening Kai tidak bisa melewatkan apa yang membuat visual Taehyun begitu unik. Dia tertarik dengan ukuran matanya. Mereka sebanding dengan wajahnya dengan cara yang membuat mereka menonjol. Untuk Taehyun, aku sangat terpesona olehnya karena dia memiliki mata yang besar meskipun wajahnya sangat kecil. Ada hal lain yang muncul di benak Huening Kai ketika ia melihat teman makne lainnya untuk pertama kalinya. Dia mengingatnya pada binatang yang lucu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi dia mengingatkanku pada Meerkat. Selain itu, Tomorrow by Together tahu anggota yang akan mati pertama dalam pengambil alihan zombie. Dari acara seperti The Walking Dead hingga video game seperti Resident Evil, zombie adalah bagian utama dari budaya populer. Dengan demikian, orang suka berpikir tentang siapa yang bisa selamat dari pengambil alihan zombie yang tiba-tiba. Sementara BTS RM sudah memiliki salah satu anggotanya dalam pikirannya untuk siapa yang akan menggigit debu pertama, semua Tomorrow by Together yakin tentang siapa yang akan menjadi itu. Selama kunjungan grup ke Arirang, mereka memperlakukan penggemar dengan beberapa fakta yang kurang diketahui tentang diri mereka sendiri. Terinspirasi dari mimpi Taehyun, Huening Kai bertanya kepada mereka, apakah Anda tidak pernah bermimpi tentang zombie? Yeonjun tidak membiarkannya menggantung seperti yang dilakukan orang lain. Aku pernah bermimpi zombie. Mendengar persetujuannya, Huening Kai mulai menggambarkan mimpinya. Saya memimpikan zombie sekali. Zombie datang untuknya ketika dia paling tidak mengharapkannya. Saat sekolah. Namun, Huening Kai tidak membiarkan mereka menerkamnya. Ada zombie di sekolahku, dan dengan cara yang sangat keren saya berkata, tidak, jangan menggigitku. Usahanya untuk menjadi heroik tidak berjalan sesuai harapannya. Setuju dengan tebakan Yeonjun tentang apa yang terjadi selanjutnya, dia mengungkapkan, dan kalau begitu aku yang pertama mati. Mereka semua terhibur dengan pergantian peristiwa. Itu bukan akhir jalan bagi Huening Kai. Sebagai malaikat, dia menyaksikan pengambil alihan zombie berlanjut.
Lucunya, saya tidak bangun setelah mati. Saya melihat ke bawah dari surga berpikir, teman-teman saya mungkin baik-baik saja kan? Setelah saya mati, saya melihat ke bawah dari langit. Mempertimbangkan mimpi itu dan seberapa keras mereka tertawa, Tomorrow by Together tahu makna manis mereka akan menjadi korban pertama dalam serangan zombie nyata. Di sisi lain, ini bisa menjadi pelajaran tentang apa yang harusnya tidak ia lakukan. Tak hanya itu, Subin dan Hening Kai Tomorrow by Together sangat memperhatikan tidur mereka. Mereka bahkan membengkokkan aturan Big Hit Entertainment. Hanya karena Big Hit Entertainment memiliki peraturan, bukan berarti artis mereka tentu akan mengikuti mereka. Dengan cara yang sama seperti Jin BBS mengubah perusahaan menjadi Jin Hit dengan membuat peraturan sendiri, Tomorrow by Together juga menemukan cara cerdas untuk melanggarnya. Di Subin dan Yeonjun's It Together, mereka berbicara tentang kehidupan mereka sebagai trainee dan kenangan lucu yang mereka bagikan. Sambil mengingat bagaimana mereka melanggar aturan perusahaan untuk hidangan yang lezat, mereka ingat Subin dan Hening Kai melakukan hal yang sama untuk tidur. Yeonjun ingat cara dia melihat mereka berdua tidur. Meniru pose mereka dengan menyandarkan kepalanya ke samping, dia berkata, Hening Kai dan kamu tidur seperti ini tanpa selimut atau apapun. Senyum Subin yang pemalu membuktikannya. Mereka menikmati semua tidur yang mereka bisa, yang menimbulkan masalah ketika mereka berada di studio Big Hit Entertainment. Dia mengungkapkan, kami melakukannya. Hening Kai dan saya sering tidur, dan masih, Hening Kai tidak banyak tidur. Kami tidak diizinkan tidur di studio ketika kami masih trainee. Aturan itu tidak menghentikan mereka untuk melakukannya. Ada kamera keamanan, jadi kami diberitahu kalau kami tidur di sana. Ada satu celah. Sobin mengungkapkan tidak ada kamera keamanan yang mengawasi di luar studio. Disitulah keduanya mendapatkan tidur yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak ada kamera keamanan di koridor. Jadi Hening dan saya sering tidur di sana. Berdasarkan aturan yang Tomorrow by Together temukan, tidak ada yang bisa memberitahu mereka sebaliknya saat harus makan dan tidur. Selain itu, dalam siaran langsung Let's Eat Together, Subin dan Yeonjun duduk untuk hidangan lezat dan mengingatkan mereka tentang masa lalu. Selama masa pelatihan mereka melanggar peraturan Big Hit Entertainment hanya untuk merasakan makanan yang sama. Sementara mereka mengunyah beberapa jogbal atau kaki babi, itu memicu memori untuk Yeonjun. Dia mengikuti. Karena kita punya jogbal sekarang, koridor. Sobin segera tahu apa yang dimaksud dengan bersemangat menepuk pundaknya. Oh, aku juga ingat. Suatu hari selama masa pelatihan mereka, Yeonjun ingat bagaimana Subin membawa makanan yang sama ke perusahaan untuk mereka makan. Ada dua halangan yang dilakukan Big Hit Entertainment untuk mencegah mereka untuk menggali. Yang pertama adalah bahwa mereka semua mengolah tubuh mereka. Kami banyak berolahraga dan tidak boleh memakannya. Yang kedua adalah aturan untuk seluruh perusahaan. Yeonjun menunjukkan, juga kami tidak diizinkan makan di gedung. Subin menjelaskan, Anda tidak bisa membawa makanan. Hari itu, mereka beruntung. Sementara perusahaan biasanya sibuk dengan karyawan, itu kebetulan merupakan kota hantu. Itu adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melanggar semua peraturan. Tapi, tidak ada orang lain di dalam gedung kecuali kami berlima. Tersenyum sambil mengingat kejadian, Yeonjun menjelaskan mengapa mereka membawanya ke lorong tertentu. Itu adalah blind spot yang ideal. Sebelum membawa jogbal ke koridor, kami membawanya di sana karena tidak ada kamera keamanan. Kami makan di sana. Terkekeh tentang cara pintar mereka melanggar peraturan perusahaan, Subin mengakui dia bisa berterus terang tentang hal itu sekarang karena sudah ada di masa lalu. Aku bisa mengungkapkannya sekarang karena kami debut. Kita tidak seharusnya memakannya, tapi saya bawa jogbal, kami bersama-sama di koridor. Dari cara wajah mereka menyala mengingatkan Yeonjun menyimpulkan dengan sempurna. Itu adalah memori yang baik. Blind spot Tomorrow by Together sekarang dapat ditemukan oleh perusahaan. Jadi bagaimana menurutmu tentang Tomorrow by Together ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.